gila bernama BCI, di mana pikiran kita langsung nyambung ke mesin. Coba bayangin, gimana rasanya kalau kamu bisa ngendalin barang-barang di sekitarmu, cuma modal pikiran aja. Keren kan? Nah, BCI ini tuh sistem ajaib yang bikin kita bisa ngontrol alat elektronik tanpa gerak sama sekali. Ibaratnya gini, otak kamu itu bosnya. Nah, BCI ini jadi penerjemah super canggihnya. Simple banget kan? Terus gimana cara kerjanya? Ada 5 tahap nih, dari nangkep sinyal otak, diproses, sampai akhirnya jadi perintah nyata. Prosesnya tuh begini, sinyal otak ditangkap, diperkuat, terus diterjemahin buat ngelakuin aksi fisik. Contohnya, gerakin kursi roda. Ada 2 jenis BCI ini, yang non-invasif tinggal pakai, atau implan bedah yang presisinya luar biasa. Yang bikin merinding, teknologi ini beneran merubah total hidup pasien lumpuh dan stroke di dunia nyata loh. Bayangin aja, ada pria lumpuh yang tadinya nggak bisa bicara, sukses komunikasi pakai BCI secepat ini. Gila sih, ada juga pasien stroke yang suaranya balik lagi lewat avatar digital AI hasil baca pikirannya. Tapi tunggu dulu, pertanyaannya sekarang, ngasih akses langsung ke otak kita begini, beneran aman nggak sih? Jujur, tantangannya masih banyak banget. Mulai dari gangguan sinyal, biaya mahal, sampai risiko ngeri soal privasi dan cyber. Yang paling bahaya, bayangin kalau data otak kamu disadap, atau bahkan alatnya dihack dari jarak jauh. Serem kan? Serius, ini pernah kejadian. Tahun 2008, hacker beneran ngubah settingan alat BCI medis punya pasien epilepsi. Makanya sekarang para developer lagi mati-matian bikin sistem keamanan ekstra. Pakai enkripsi super canggih, sampai... Kamu pernah mendengar tentang teknologi BCI? Sepertinya pernah mendengar, cuman kayaknya saya belum memahami apa itu BCI. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu BCI. BCI adalah sistem komunikasi otak manusia dan komputer yang memungkinkan seseorang mengendalikan perangkat elektronik hanya menggunakan aktivitas otaknya tanpa melibatkan gerakan otot. Tadi kan saya sudah memberikan penjelasan. Nah, BCI itu apa sih menurut kamu? Berarti tadi kan sudah dijelaskan kan BCI itu apa. Menurut saya BCI itu kan hubungan antara otak manusia dan komputer, seperti itu ya? Ya. Itu aja sih. Nah, menurut kamu, apakah BCI itu penting di dalam kehidupan sehari-hari kita? Menurut saya itu sangat penting ya, karena di situ kan BCI itu kan menggunakan teknologi komunikasi kan. Ya. Nah, setelah itu mereka juga menggunakan sebelum mengelola teknologi kan, kita menggunakan kecerdasan manusia. Habis itu digabungkan menjadi hubungan antara teknologi dan kecerdasan manusia. Di situ kenapa sangat penting? Karena nanti kan manusia akan mengembangkan teknologi lebih luas lagi. Seperti itu menurut saya. Oke, baik, terima kasih. Ya. Baik, setelah mendengar penjelasan singkat mengenai BCI, bagaimana sih pendapat kamu tentang teknologi ini? Menurut saya, untuk membantu sesama manusia dan memajukan ilmu pengetahuan, namun perkembangannya harus diiringi dengan aturan hukum yang jelas, perlindungan privasi yang ketat, dan pertimbangan etika yang matang, agar manfaatnya bisa dirasakan semua orang dengan aman dan adil. Oke, yang kedua, selanjutnya, menurut kamu, apakah teknologi BCI dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari? Mengapa? Karena membantu mereka yang membutuhkan, paling banyak mempermudah aktivitas semua orang, serta memajukan kesehatan dan kualitas hidup manusia asalkan dikembangkan dengan aman dan bijak. Selanjutnya, menurut kamu, apa sih tantangan atau risiko yang mungkin muncul dari penggunaan BCI? Kita bisa menjadi terlalu bergantung pada teknologi sehingga kemampuan alami tubuh dan otak manusia perlahan menurun. Oke. Baik, setelah mendengar penjelasan singkat mengenai BCI tadi, bagaimana pendapat kakak tentang teknologi tersebut?
Oke, baik. Jadi menurut saya teknologi BCA ini tuh merupakan inovasi yang sangat baik dan juga menarik karena dapat menghubungkan otak manusia dengan perangkat elektronik. Nah, teknologi ini juga memiliki potensi yang besar untuk membantu banyak orang, terutama di bidang kesehatan. Baik, apakah teknologi tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita dalam sehari-hari? Saya rasa bisa ya, karena BCA ini kan dapat membantu penyandang disabilitas untuk berkomunikasi atau mengendalikan alat tertentu hanya dengan menggunakan pikiran. Nah, selain itu, teknologi ini juga berpotensi mempermudah berbagai aktivitas di masa depan. Menurut kakak, apakah ada tantangan atau risiko yang mungkin muncul dari penggunaan BCA tersebut? Kalau tantangan dan risiko pastinya ada ya. Jadi tantangan utamanya itu yang pasti masalah keamanan data otak dan privasi pengguna. Selain itu, biaya penggunaan teknologi ini pasti juga kemungkinan masih mahal sehingga belum bisa diakses oleh semua orang. Baik kak, itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke, sama-sama. Brain Computer Interface atau BCI adalah teknologi yang memungkinkan interaksi langsung antara otak manusia dan komputer. Tujuannya menghubungkan sistem saraf manusia dengan sistem elektronik, sehingga aktivitas otak dapat digunakan sebagai input untuk mengontrol perangkat atau komputer tanpa melalui antarmuka fisik seperti keyboard atau mouse. Facebook melalui proyek Building X telah mengumumkan upaya mereka dalam mengembangkan teknologi BCI. Neuralink, perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk, memiliki tujuan yang lebih ambisius dalam mengembangkan BCI. Mereka berfokus pada menciptakan antarmuka otak yang canggih untuk mengatasi berbagai masalah medis dan meningkatkan potensi manusia. Kernel yang didirikan oleh Brian Johnson juga berfokus pada pengembangan teknologi BCI. Namun sayangnya, teknologi BCI masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Masih banyak tantangan teknis dan etika yang harus diatasi teknologi ini.